Ini sebentar. Kita mulai ya Ibu? Ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Bagaimana kabar hari ini? Baik Ibu. Ya. Sebelum kita mulai kegiatan kita, mari kita awali dengan doa. Yang bawakan Ibu silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Walirahman terima dulu dalam nama Bapa dan Putra dan Terus Amin. Santa Maria dan Fatima, doakan kami dalam nama Bapa dan Putra dan Terus Amin. Yuk beri salam. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Selamat pagi semua, silakan dulu. Terima kasih Ibu. Baik. Ibu mau tanya dulu, siapa yang hari ini tidak sekolah? Hadir mungkin atau apa? Hadir semua. Kalau begitu, kita tepuk tangan. Kita tahu bahwa negara Indonesia itu luas ya, negara kita. Maka untuk membangun lagi rasa cinta kita kepada negara, rasa nasionalis kita, mari kita semua berdiri untuk menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Ibu minta anak Kevin untuk memimpin kita dalam nyanyi. Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Lagi Indonesia mana berhati padaku, berjuluk pada airku, tanah airku Indonesia. Mari sebelum dulu kita tepuk semangat. Silakan dulu. Hari ini kita akan belajar tentang tema 4. Tentang apa nih Pak? Berbagai pekerjaan. Subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Baik, sebelumnya kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuannya itu dengan kita membaca teks, kita dapat mengetahui isi teks. Lalu kita juga bisa mengidentifikasikan cara melestarikan keseimbangan sumber daya alam. Anak-anak, Ya Ibu. apa saja pekerjaan yang ada di sekitar kita? Petani, apa lagi? Apa lagi? Yang untuk memelihara ternak itu disebut. Masih banyak lagi pekerjaan yang lain. Ada pekerjaan sebagai guru, ada sebagai ojek juga toh, ada sebagai sopir, penjahit dan lain sebagainya. Nah, di sini kita mau belajar tentang pekerjaan sebagai sebelumnya. Mari kita sama-sama baca dulu teks. Sudah lihat? Ayo sama-sama buka. Tempat hidup tanaman teh. Teh merupakan
Di Indonesia, tanah air tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berdarah sejuk. Pohon aren juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Jadi selain berfungsi sebagai bahan minuman, teh juga berfungsi untuk menjaga lingkungan. Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Tanaman teh dapat menanam jarak dapat menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Jadi selain berfungsi sebagai bahan minuman, teh juga berfungsi untuk menjaga lingkungan. Baik, kita sudah baca teksnya. Maka mari Ibu ajak kita semua untuk membentuk kelompok. Kita menyanyi Al-Quran. Bentuk 3 kelompok ya. Silakan kita baca soalnya sesuai dengan teks yang tadi kita baca sudah kita selesaikan mengerjakan itu sesuai dengan apa yang tadi kita sudah dengar ya. Baca 1 sampai 3 tulis nama kemudian nomor 4 tulis 4 ya. Waktu pekerjaan mulai 5 menit. Tulis lagi.
HP berapa? Nomor 3 saja. Ini nomor 1. Kalau sudah saja kamu sambil jawab juga bukan ini sore. Ini sore. Mana? Sudah sampai nomor berapa? Aku sambil sudah sampai nomor menggembur timer. Menit. Bagaimana caranya cara mampir sekali dibaca antar lagi 3 menit cepat. Sudah habis? Kelompok apa di sini namanya? Hah? Nama kelompoknya apa? Di atas ini kan di bawah bisa sih di sini kita lihat di sini. Ya, bagaimana? Sudah habis. Kelompok mana lagi yang sudah habis? Nama kelompok jangan lupa nama-nama anggota kelompoknya juga
jangan lupa. Sudah? Sudah? Kalau begitu, mari kita dengarkan kelompok yang pertama. Kelompok apa itu? Kelompok tanaman teh untuk melaporkan hasil diskusinya. Silakan. Berdiri istirahat. Ya, perhatikan dulu. Sama-sama kita dengar, perhatikan kelompok tanaman teh untuk melaporkan hasil diskusinya. Selamat siang teman-teman. Siang. Kami dari kelompok T akan melaporkan hasil diskusi kami. Di mana tanaman T dapat tumbuh dengan baik di daerah pegunungan? Bagaimana cara agar tanaman T bisa bermanfaat menahan erosi? Tanaman T yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasan aliran air sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Jadi selain berfungsi sebagai bahan minuman, T juga berfungsi untuk menjaga lingkungan. Apa yang dapat kamu lakukan agar tanah yang digunakan untuk menanam tetap subur? Harus dirawat, dibersihkan, digembung, diberi pupuk, dan lain-lain. Sudah? Baik, sudah. Semua sudah dengar? Sudah. Bagaimana menurut kalian? Jawaban dari teman kelompok tanaman teh. Apa sudah benar? Ya, sudah benar. Jadi tanaman teh itu biasa terdapat atau biasanya ditanam di mana? Di daerah mana? Daerah pegunungan yang curah hujannya juga cukup tinggi. Lalu yang kedua tadi, bagaimana caranya agar tanaman teh bisa bermanfaat menahan erosi? Itu juga jawaban mereka juga sudah benar. Maka terima kasih untuk kelompok tanaman teh. Mari kita berikan tepuk tangan. Silakan dulu. Berikutnya untuk kelompok yang berikut, kelompok yang kedua namanya kelompok. Ya. Silakan. Kalau bersatu kita. Mari kita dengarkan bersama-sama. Ayo. Di mana tanaman T dapat tumbuh dengan baik? Kelompok. Tunggu berapa? Lalu baru Buat sedikit dong. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Kami dari kelompok kakao akan mendiskusikan Melaporkan hasil diskusi kami. di mana tanaman T dapat tumbuh dengan baik di daerah pegunungan. Bagaimana caranya agar tanaman T bisa bermanfaat menahan erosi? Tanaman berjarak 1 meter bisa menghabiskan tanah sehingga tidak terjadi erosi. Apa yang dapat kamu lakukan agar tanah yang digunakan untuk menanam tetap subur? Memberikan tanah dan Baik, sudah terima kasih untuk kelompok tanaman bakau. Silakan duduk, kita beri tepuk tangan dulu. Jawabannya masih tetap sama ya. Selanjutnya kita saksikan kelompok yang ketiga. Silakan.
Jadi terdekat sedikit. Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok pertukaran akan melaporkan hasil diskusi kami. Di mana tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah pegunungan. Bagaimana cara agar tanaman teh bisa bermanfaat menanam erosi? Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Apa yang dapat kamu lakukan agar tanah yang digunakan untuk menanam tetap subur? Menjemur tanah, memberi pupuk dan menyiram tanaman. Terima kasih untuk kelompok terumbu karang. Mari kita beri tepuk tangan. Jadi anak-anak tetap semangat ya, semangat anak-anak. Tepuk semangat dulu ayo. Tepuk semangat. Jadi jawabannya tetap sama. Di mana tanaman teh bisa tumbuh? Daerah pegunungan. Sekarang kita kumpulkan dulu hasilnya. Silakan bernilai semua. Kita duduk mengarah ke depan ya, walaupun kursinya masih dalam bentuk kelompok, tapi kita tetap mengarah ke depan. Ibu tanya dulu, siapa yang tahu apa itu yang dimaksudkan dengan sumber daya alam? Saya Bu. Ya, silakan. Sumber daya alam adalah sesuatu yang berasal dari alam sendiri. Tepuk tangan dulu untuk Ferdi. Benar sekali jawabannya. Sumber daya alam itu adalah sesuatu yang berasal dari alam itu sendiri, buatan alam, ada karena alam itu sendiri, tanpa campur tangan manusia. Ada karena alam untuk apa? Untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Maka mari bersama-sama menyaksikan video. Pelestarian sumber daya alam bertujuan agar sumber daya alam tidak cepat habis dan keseimbangannya tetap terjaga. Berikut ini adalah upaya-upaya menjaga kelestarian berbagai jenis sumber daya alam. Hewan merupakan salah satu dari sumber daya alam. Pastinya kita harus menjaga kelestariannya dengan cara mendirikan swakaman satwa untuk melindungi hewan-hewan langka, mencegah adanya perburuan secara liar, memanfaatkan hewan sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan, membuat penangkaran hewan. Tumbuhan, kita juga harus menjaga kelestarian tumbuhan teman agar tidak mengalami kepunahan dan keseimbangannya tetap terjaga dengan cara mendirikan cagar alam untuk melindungi tumbuhan-tumbuhan langka, mengganti tumbuhan yang sudah tidak produktif dengan tumbuhan muda yang baru, memanfaatkan tumbuhan sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan, membudidayakan berbagai macam jenis tumbuhan. Tanah, walaupun kita sangat mudah menemui tanah, namun kita tetap harus menjaga kelestariannya teman, dengan cara tidak mencemari tanah dengan sampah dan zat kimia berbahaya, melakukan pemupukan tanah secukupnya secara teratur, melakukan rotasi tanaman. Air merupakan sumber daya alam yang sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari.
barang yang sudah tidak dipakai. Menggunakan bahan alternatif. Nah, ayo kita lebih bijak dalam memanfaatkannya dan melestarikan sumber daya alam agar tidak cepat habis dan keseimbangannya tetap terjaga, teman. Ya, sudah kita nonton tuh? Kita simak tidak? Di dalamnya tentang apa? Video yang kita nonton tadi. Menjaga kelestarian keseimbangan sumber daya alam. Jadi, apa saja yang kamu ketahui tentang sumber daya alam? Apa saja yang termasuk sumber daya alam? Ada berapa tadi? Apa saja tuh? Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang kita saksikan di video tadi, dia menerangkan tentang sumber daya alam yang mana? Yang dapat diperbaharui atau tidak dapat diperbaharui? Yang dapat diperbaharui. Apa saja sumber daya alam yang ada di video tadi? Sumber daya alam tentang apa? Tanah, apa lagi tadi? Air, apa lagi? Udara, tumbuhan, hewan, dan tanah dan hutan dan lain sebagainya. Maka kita sudah simak videonya, mari kita duduk lagi dalam kelompok, kita selesaikan lagi soal berikut. Tulis kelompok, nama kelompok, tulis nama-nama dalam kelompok. Ya. Waktunya hanya 5 menit. Sambil duduk kerja, ibu buka lagi video. Pelestarian sumber daya alam bertujuan agar sumber daya alam tidak cepat habis dan keseimbangannya tetap terjaga. Berikut ini adalah upaya menjaga kelestarian berbagai jenis sumber daya alam. Hewan merupakan salah satu dari sumber daya alam. Pastinya kita harus menjaga kelestariannya dengan cara mendirikan suaka marga satwa untuk melindungi hewan-hewan langka, mencegah adanya perburuan dan penangkapan hewan secara liar, memanfaatkan hewan sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan, membuat penangkaran hewan. Tumbuhan, kita juga harus menjaga kelestarian tumbuhan, teman, agar tidak mengalami kepunahan dan keseimbangannya tetap terjaga dengan cara mendirikan cagar alam untuk melindungi tumbuhan-tumbuhan langka, mengganti tumbuhan yang sudah tidak produktif dengan tumbuhan muda yang baru, memanfaatkan tumbuhan sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan, membudidayakan berbagai macam jenis tumbuhan. Tanah, walaupun kita sangat mudah menemui tanah, namun kita tetap harus menjaga kelestariannya, teman, dengan cara tidak mencemari tanah dengan sampah dan zat kimia berbahaya, melakukan pemupukan tanah secukupnya secara teratur, melakukan rotasi tanaman. Air merupakan sumber daya alam yang sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari, teman. Maka dari itu, kita harus melestarikannya dengan cara tidak menutup semua permukaan tanah dengan aspal agar air dapat meresap ke dalam tanah, tidak mencemari wilayah perairan dengan sampah dan zat kimia berbahaya, membuat waduk untuk menampung aliran air sungai. Udara termasuk sumber daya alam loh, dan pastinya kita harus menjaga dan melestarikannya dengan cara mengurangi dan menghindari penggunaan gas-gas kimia berbahaya seperti freon, melakukan penyaringan asap pabrik sebelum dilepas ke udara, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Bahan tambang merupakan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui, teman. Kita harus lebih bijak dalam menggunakannya dan wajib menjaga serta melestarikannya dengan cara
membatasi penggunaan bahan tambang seperti logam dan minyak bumi, mendaur ulang bahan tambang yang sudah tidak dipakai, menggunakan bahan alternatif. Nah, ayo kita lebih bijak dalam memanfaatkannya dan melestarikan sumber daya alam agar tidak cepat habis dan keseimbangannya tetap terjaga, teman. Sudah? Sudah semua? Belum. Kelompok mana yang sudah? Kelompok tumbuhan T. Yang lain masih lagi berapa nomor? Satu nomor saja toh? Nah, kita tunggu lagi jam ini. Sudah? Kalau begitu, mari kita sama-sama tepuk hebat dulu. Ayo berdiri. Kalau kita melakukan diskusi, kita hebat sampai di bawah. Kristi, Putri. Terus di bawah Putri. Tepuk hebat. Saya hebat. Saya Luar Saya biasa. silakan kelompok satu maju ke depan. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Kami dari kelompok T akan melaporkan aktivitas PT Alam Tanah. Contoh kegiatan pelestarian. Tidak mencemari tanah dengan sampah atau zat kimia. Udara. Mengurangi dan menghindari pengguna gas. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok pertama. Jadi, sumber daya alam yang mereka pilih yang pertama itu apa? Tanah. Apa cara kita untuk melestarikannya? Tidak mencemari tanah dengan sampah atau zat kimia. Tidak mencemari tanah dengan sampah atau zat kimia. Benar atau salah itu? Benar. Kalau begitu, sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk mereka. Silakan dulu. Berikut kelompok yang kedua. Nanti yang lagi sebut ya. Ayo. Kamu sudah ganti. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Kami dari kelompok Bapak ini Melakukan hasil diskusi. mengingatkan sumber daya alam sinar Buat sedikit. Sumber daya alam apa? sumber daya alam sungai. Buat. Sumber daya alam sungai. Contoh kegiatan untuk menjaga kelestariannya tidak membuang sampah di perairan dan tidak membuang zat kimia berbahaya. Terus? Tumbuhan tidak menebang hewan sembarangan dan melakukan regulasi. Jadi dengar dulu sama-sama, ayo perhatikan. Bagaimana pendapat kalian? Sumber daya alam yang mereka pilih itu sungai dan tumbuhan. Contoh kegiatan untuk menjaga kelestarian sungai itu tidak membuang sampah di perairan dan tidak membuang zat kimia berbahaya. Kalau tumbuhan tidak menebang tumbuhan sembarangan dan melakukan regulasi. Bagaimana pendapat kalian? Benar atau salah? Benar. Jadi sudah benar sekarang. Silakan duduk, kita beri tangan untuk mereka dulu. Berikut kelompok yang terakhir. Selamat siang teman-teman. Selamat siang.
Kami dari kelompok terumbu karang akan melaporkan hasil diskusi kami. Sumber daya alam, tanah, jangan membuang sampah sembarangan. Buat sungai, tidak membuang sampah di sungai. Bagaimana tadi? Sumber daya alam yang mereka pilih ke tanah dan sungai. Contoh kegiatan untuk menjaga kelestariannya, yang di tanah itu jangan membuang sampah sembarangan. Sudah setuju? Iya benar. Tidak boleh membuang sampah sembarangan supaya tanah tidak tercemar. Ya toh? Lalu sungai, tidak boleh membuang sampah di sungai. Benar juga. Kalau membuang sampah di sungai, lama-lama akan terjadi apa? Akan terjadi apa? Banjir. Jadi sudah benar, silakan duduk, bisa kita akan kumpul kembali hasilnya. Ya. Setelah kita menyimak video dan menyelesaikan soal tadi yang berdasarkan video yang kita nonton, kita sudah tahu bagaimana cara melestarikan sumber daya alam. Sumber daya alam yang kita ketahui tadi banyak. Ada tumbuhan, ada apa lagi? Ada tanah, ada apa lagi? Udara, air, sungai, dan masih banyak lagi. Dan begitu juga banyak cara yang harus kita tahu untuk melestarikannya. Untuk sungai, bagaimana cara kita melestarikan sungai? Tidak boleh membuang sampah sungai. Kalau tanah, tidak boleh membuang sampah secara sembarangan. Pelestarian Dari ini, di sekitar kita terdapat sumber daya alam yang harus kita jaga. Jadi kamu sudah sebutkan masing-masing dua toh, dan juga contoh kegiatan untuk menjaga kelestariannya. Sama-sama kita saksikan lagi video di depan. Tanaman bakau. Halo, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang tanaman bakau. Mari kita simak penjelasannya. Tumbuhan memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan kita. Kehidupan yang nyaman berbeda dengan adanya berbagai tumbuhan menjaga lingkungan di sekitar kita. Selain bermanfaat untuk manusia, tumbuhan juga bermanfaat bagi kehidupan binatang. Salah satu contohnya adalah tanaman bakau. Apa itu tanaman bakau? Pohon bakau adalah jenis tanaman mangrove tropis. Di hutan mangrove, bakau biasanya tumbuh di bagian paling depan yang berhadapan dengan laut. Bakau memiliki akar panjang yang tumbuh menyembul dari batang bawah. Akar tersebut berfungsi untuk memperkokoh cengkeraman pohon agar tidak rebah. Selain itu, berfungsi juga sebagai alat pernapasan. Pohon bakau bisa tumbuh di lingkungan dengan kadar garam tinggi, terendam air, tanah berpasir, dan sedimen lumpur. Akar bakau memiliki kelenjar khusus yang bisa menyaring garam dari air laut. Sebagian garam juga dibuang melalui daun-daun tua yang diguburkan. Daun pohon bakau memiliki lapisan kutikula yang tebal untuk mengurangi penguapan. Apa saja manfaat tanaman bakau? Melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Adanya bakau di pesisir pantai bermanfaat untuk menjaga agar garis pantai tetap stabil dan tidak terkikis oleh terpaan ombak. Rumpun-rumpun bakau mampu menyerap energi gelombang yang datang sehingga hanya riak gelombang yang sampai di sisi pantai. Menahan rembesan air laut ke darat. Intrusi air laut adalah
peristiwa penyusupan air asin ke dalam tanah di mana air asin menggantikan atau tercampur dengan air tanah tawar yang ada di dalam tanah. Penyusupan ini akan menyebabkan air tanah tidak dapat dimanfaatkan dan sumber yang memanfaatkannya terpaksa ditutup atau ditinggalkan. Dengan adanya tanaman bakau, intrusi air laut dapat dikurangi. Sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri, selain dapat menjaga daratan, bakau juga memiliki peran penting dalam mengurangi polutan air laut. Menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Daun bakau dapat menyerap gas karbon dioksida dan melepaskan oksigen ke lingkungan. Dengan demikian, udara di sekitar pantai tetap bersih dan segar. Menjadi habitat alami berbagai biota darat dan laut. Kelestarian hewan laut dan darat seperti udang, kepiting, berbagai jenis ikan, burung, monyet, serta biawak terjaga dengan adanya hutan bakau di pesisir pantai. Mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut seperti badai dan gelombang pasang. Dengan adanya tanaman bakau, badai dan gelombang air laut akan tertahan oleh tanaman bakau, sehingga ketika sampai di daratan, badai sudah tidak sebesar ketika pertama datang. Saat ini, terutama di kota besar, keberadaan bakau di sekeliling garis pantai semakin menyurut. Hal ini diakibatkan oleh penebangan bakau secara berlebihan maupun akibat pengalihan hutan bakau menjadi area tambak, pemukiman, maupun area perindustrian. Perlu digalakkan kesadaran masyarakat untuk merehabilitasi keberadaan tanaman bakau. Nah, setiap tanaman memberikan manfaat bagi manusia. Apabila tidak berhati-hati dalam memanfaatkannya, tumbuhan akan punah. Manusia akan mengalami kesulitan. Oleh sebab itu, kita wajib menjaga keberadaan tanaman dengan menanam kembali serta menjaga lingkungannya ya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Simak terus dan nonton videonya toh. Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu lihat tadi? Tentang apa? Pohon bakau. Lalu apa manfaat daripada bakau itu sendiri? Biasanya bakau itu berada di mana? Biasanya ditanam di mana? Ya? Di pinggir pantai, di pesisir pantai. Apa manfaat daripada hutan bakau? Menahan abrasi dan erosi. Supaya apa itu? Abrasi. Agar tidak terpipis oleh ombak. Maka kita harus tetap jaga dan lestarikan bakau tersebut. Tadi kamu belum simak betul, jadi tanaman bakau. Halo, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Tanaman bakau. Halo, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang tanaman bakau. Mari kita simak penjelasannya. Tumbuhan memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan kita. Kehidupan yang nyaman tercipta dengan adanya berbagai tumbuhan yang menjaga lingkungan di sekitar kita. Selain bermanfaat untuk manusia, tumbuhan juga bermanfaat bagi kehidupan binatang. Salah satu contohnya adalah tanaman bakau.
Apa itu tanaman bakau? Apa itu tanaman bakau? Pohon bakau adalah jenis tanaman mangrove tropis. Di hutan mangrove, bakau biasanya tumbuh di bagian paling depan yang berhadapan dengan laut. Bakau memiliki akar tunjang yang tumbuh menyembul dari batang bawah. Akar tersebut berfungsi untuk memperkokoh cengkraman pohon agar tidak rebah. Selain itu, berfungsi juga sebagai alat pernapasan. Pohon bakau bisa tumbuh di lingkungan dengan kadar garam tinggi, terendam air, tanah berpasir, dan sedimen lumpur. Akar bakau memiliki kelenjar khusus yang bisa menyaring garam dari air laut. Sebagian garam juga dibuang melalui daun-daun tua yang diguburkan. Daun pohon bakau memiliki lapisan seperti gula yang tebal untuk mengurangi penguapan. Apa saja manfaat tanaman bakau? Ini manfaat daripada tanaman bakau. Melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Adanya bakau di pesisir pantai bermanfaat untuk menjaga agar garis pantai tetap stabil dan tidak terkikis oleh terpal ombak. Rumpun-rumpun bakau mampu menyerap energi gelombang yang datang sehingga hanya lihat gelombang yang sampai di sisi pantai. Video ini yang kita nonton, mari kita sama-sama perhatikan fakta tentang manfaat bakau. Ayo, kita baca bersama-sama. Yang pertama itu melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Adanya bakau di pesisir pantai bermanfaat untuk menjaga agar garis pantai tetap stabil dan tidak terkikis oleh perasan ombak. Rumpun bakau menyerap energi gelombang yang datang sehingga pada tiap gelombang yang sampai di sisi pantai. kedua, Menahan rembesan air laut ke darat. tiga, Sebagai perangkat zat-zat pencemaran dan lingkungan industri. Selain dapat menjaga daratan, bakau juga memiliki peran penting dalam mengurangi polusi air laut. setelah kita tahu apa itu manfaat bakau dari menonton video tadi. Yang keempat masih Menciptakan udara bersih yang bersih dan segar. Daun bakau dapat menyerap gas karbon dioksida dan melepaskan oksigen ke lingkungan. Dengan demikian, udara di sekitar pantai tetap bersih dan segar. Jangan mengalami berbagai dosa pada laut. Kelestarian hewan laut dan darat seperti udang, kepiting, berbagai jenis ikan, burung, molek, serta biawak dapat adanya hutan bakau di pesisir pantai. Pengurangan bencana akibat gelombang laut seperti badai dan gelombang pasang. setelah kita sudah tahu dari kita belajar tentang jenis-jenis pekerjaan tadi, yaitu dari sumber daya alam tanaman, apa saja tadi itu? Ada tanah, apa lagi? Air, hewan, tumbuhan dan lainnya, juga cara melestarikannya. Sekarang juga kita sudah nonton video, kita sudah sebutkan manfaat daripada hutan bakau. Maka mari kita duduk kembali di tempat kita masing-masing. Kita kembali ke tempat masing-masing untuk menyelesaikan evaluasi. Kembali lagi ke meja masanya. Angkat bukunya.
masing-masing tidak lagi kelompok lagi kayak tadi ya. Sudah masing-masing ya. Ya, silakan bekerja. Ya, langsung jawab ke lawan.
Sudah? Sudah baik, jadi nanti kamu kerja lagi. Baik, kalau begitu masih Ibu kumpul. Untuk berdiri wilayah. Ibu kumpul. Iya, bisa. Kita sudah evaluasi nanti anak-anak. Setelah evaluasi ini nanti bila ibu akan bernilai habis itu kali berikut datang baru dibuatkan lagi ya. Setelah kita belajar tadi ada pertanyaan atau ada yang belum mengerti? Ya silakan. Oh iya, bagaimana cara melestarikan tumbuhan? Siapa bisa menjawab? Ya silakan. Menanam apa lagi? Memberi pupuk, menyiram apa lagi? Menumbuhkan tanah apa lagi? Ya, terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Kalau begitu, mari sama-sama kita rampungkan pelajaran kita hari ini. Mari kita baca bersama. Yang berhak konsumsi harus dijaga kelestariannya. Begitu juga tanah yang mengalaminya. Tanah dan mana adalah sumber daya alam yang harus kita jaga. Pengguna yang akan merugikan kita. Ya, jadi setiap tanaman yang kita konsumsi harus kita jaga kelestariannya. Begitu juga tanah yang ditanaminya. Tanaman dan tanah adalah sumber daya alam yang harus kita jaga keberadaannya. Ya toh anak-anak? Putri bagaimana? Jadi betapa tumbuhan sangat besar peranannya dalam kehidupan kita. Jadi sumber daya alam itu ada oleh siapa yang buat? Hah? Alam sendiri, yang ada dengan sendirinya. Untuk apa? Untuk memenuhi. Untuk apa dia ada? Untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Dan kita perlu jaga, kita perlu rawat, kita perlu lestarikan. Maka pembelajaran kita hari ini sampai di sini saja. Ibu aja kita semua berdiri, melingkar untuk menjalankan sebuah lagu daerah. Berdiri di depan. Berjajar. Sana lagi. Yes, so. Berdiri ke depan dan ke sana. Berjajar saja. Mari kita berdiri dulu. Belum berdiri ke sana.
Siapa bisa angkat? Tasya? Satu, dua, tiga, silakan duduk. Ya. Sebelum kita bereskan buku, kita mereview. Sebelum kita bereskan buku kita kita bersihkan lagi lihat sampah-sampah yang ada di dalam di bawah kolong. Lihat sampah kita rapikan lagi kursi meja ya. Maka pelajaran kita hari ini sampai di sini saja. Ibu minta satu orang memimpin kita dalam doa untuk menutup pelajaran kita pada hari ini. Kali berikut semua datang lagi harus tetap lagi seperti hari ini, harus tetap bersemangat, jaga kesehatan ya. Siap beri salam. Terima kasih banyak Ibu dan teman-teman. Sama-sama, selamat pulang. Jangan lupa beri salam pada orang tua. Hati-hati di jalan. Ya Bu. Kami yang mendengar. Belum apa, saya